Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 2 DPR RI yang meminta pemerintah menuntaskan penataan status hak tanah depo Pertamina guna menyelesaikan permasalahan terkait rencana relokasi depo Pertamina Pelumpang. Polemik pemindahan lokasi terminal bahan bakar minyak Pelumpang dan permukiman warga sekitar depo masih belum menemukan titik terang. Hal ini disebabkan adanya silang pendapat antar stakeholder terkait. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro meminta pemerintah bijak menentukan pola tata ruang serta wilayah yang layak dihuni masyarakat. Menurutnya, pemindahan warga penduduk perlu mempertimbangkan pemilihan lahan baru yang tidak memberatkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Sementara, relokasi depo Pertamina harus memilih wilayah yang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang. Selain itu, penataan status hak tanah depo Pertamina juga harus segera diselesaikan. Kenapa kok sampai dengan sekarang belum ada penuntasan? Urus segera kejelasannya. Pertanyaannya adalah, siapa yang harus menetap di situ dan siapa yang harus dipindahkan. Ini tidak sesederhana kita menentukan, tetapi banyak kajian. Bagaimana tentang status kepemilikannya? Apakah itu hak pengelolaan, ataukah itu hak guna bangunan, atau bisa jadi hak milik atau hak agendom dari perorangan yang sudah lama, mestinya sudah harus bisa diselesaikan. Kawasan objek vital seharusnya memiliki jarak aman sesuai standar yang berlaku. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang terjadi lantaran permasalahan mendasar yakni tata ruang yang tumpang tindih. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Pimpinan DPR RI menegaskan DPR RI bersama pemerintah akan segera melakukan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Perpu Ciptaker dalam masa sidang ini. Pimpinan DPR RI menegaskan tidak ada penundaan terkait rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Perpu Cipta Kerja. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta mengatakan DPR RI menyepakati untuk membahas rancangan Undang-Undang PPRT maupun Perpu Ciptaker pada masa sidang saat ini. Sufmi Dasko menegaskan pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bukan menunda, melainkan telah sepakat untuk melanjutkan pembahasan pada masa sidang berikutnya. Sehingga pada saat rapat pimpinan dan badan musyawarah terkait RUU PPRT dan Perpu Ciptaker dapat lebih seksama. Dalam masa sidang kemarin itu bukan kita sepakat menunda, tetapi kita sepakat membahas di masa persidangan yang sekarang. Nah, jadi kita tegaskan bahwa bukan menunda, tapi kita sepakat membahas di masa sidang yang akan datang. Sehingga nanti pada siang hari ini, nanti ada Rapim dan Bamus, kita akan mengagendakan baik Undang-Undang PPRT maupun Perpu Ciptaker untuk kita bahas di Rapim dan Bamus, untuk selanjutnya kita bawa ke proses dan mekanisme lebih lanjut sesuai mekanisme di DPR. PPRT dan Perpu Ciptaker sama. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akan segera disahkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Nantinya, setelah disahkan dalam paripurna, RUU PPRT akan dibahas bersama DPR dan pemerintah. Zikri Yasser Todinus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI meminta seluruh pihak terkait untuk berkolaborasi dalam memenuhi pasokan pangan di Indonesia. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya.
Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI menilai pentingnya sinergi antara Bappenas dengan Kementerian Pertanian dan juga Bulog terkait data komoditas pangan di lapangan guna penyesuaian data yang dimiliki sehingga kebijakan pangan dapat lebih tepat sasaran. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta Badan Urusan Logistik untuk saling berkolaborasi dalam memenuhi pasokan pangan di Indonesia. Anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia berharap Badan Pangan Nasional atau Bappenas dapat bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan Bulog, terutama terkait data komoditas pangan di lapangan. Tujuannya agar dapat saling menyesuaikan data yang dimiliki sehingga kebijakan pangan di Indonesia lebih tepat sasaran. Lebih lanjut, Rizky Aprilia juga meminta Bappenas menyampaikan data stabilitas pangan serta capaian kinerja dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR RI. Jadi Kementan punya peran penting karena luas tanam itu datanya ada di Kementan. Nah, bagaimana Badan Pangan Nasional melihat nih luas tanamnya Kementan dengan hasil panennya sesuai nggak gitu. Nah, Bulog terkait dengan stoknya CBP yang mereka punya, ready nggak gitu loh. Jadi ini harus dikombinasi. Badan Pangan Nasional bisa membuka data bagaimana stabilitas pangan, dikombin dengan Bulog punya, dan dikombin juga dari data Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terkait dengan stok pangan. Karena kita tidak bisa melepaskan tiga kementerian lembaga ini untuk bisa mengkombinasi fakta lapangan dengan data yang mereka punya. Selain itu, Komisi 4 DPR RI juga mengajak rakyat Indonesia untuk sama-sama mengawasi kebijakan pemerintah terkait komoditas pangan. Masyarakat juga tidak perlu ragu untuk menyampaikan aspirasi pada Komisi 4 DPR RI terkait kebijakan pangan di Indonesia. Ken dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah fokus melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan yang berkelanjutan yang dinilai dapat menumbuhkan minat masyarakat dan kepercayaan publik untuk berobat di rumah sakit di Indonesia. Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal hilangnya devisa negara sebesar 165 triliun rupiah hilang akibat 2 juta WNI yang memilih berobat ke luar negeri, Komisi 9 DPR RI menilai kompetensi tenaga kesehatan serta lamanya waktu berobat mengakibatkan masyarakat enggan untuk berobat di rumah sakit di dalam negeri.
Anggota Komisi 9 DPR RI Sri Meliana menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, persoalan kompetensi tenaga kesehatan dan tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan sampai ke daerah pelosok masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Ia berharap perbaikan mutu pelayanan kesehatan yang berkelanjutan bisa menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat agar melakukan pengobatan di rumah sakit di Indonesia. Satu kenyataan begitu, bahwa SDM kesehatan kita kurang dan tidak terbagi merata ke seluruh Indonesia. Sehingga hanya rumah sakit vertikal, rumah sakit besar yang mempunyai kemampuan menangani pasien secara maksimal. Sedangkan kalau ke luar negeri, katakanlah negara tetangga kita penduduknya berapa, sedikit sarana prasarana kesehatannya mumpuni, sehingga itu dapat membuat orang merasa lebih nyaman. Sri Meliana menambahkan meski sarana prasarana alat kesehatan serta fasilitas sejumlah rumah sakit di Indonesia secara umum sudah baik, namun kurangnya jumlah dokter spesialis ditambah panjangnya antrian pasien membuat sejumlah masyarakat merasa kurang nyaman sehingga memutuskan untuk berobat ke luar negeri. Oki dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Sebagai upaya untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan serta menjaga ketersediaan stok pangan menjelang bulan suci Ramadan, DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan distribusi barang ke masyarakat secara menyeluruh. Anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi ingatkan Kementerian Perdagangan untuk persiapkan ketersediaan stok pangan mengingat kebutuhan pangan masyarakat yang potensial meningkat jelang bulan suci Ramadan. Ia juga menyebut lemahnya pengawasan Kementerian Perdagangan terhadap distribusi minyak subsidi ke masyarakat akan berimbas pada naiknya harga minyak kita yang saat ini dibanderol Rp16.000. Padahal pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi di angka Rp14.000. Menurutnya, pemerintah mesti melakukan pengawasan distribusi barang ke masyarakat secara menyeluruh agar seluruh ketetapan harga yang telah ditentukan dapat berlaku di pasaran dan kenaikan harga pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri dapat diantisipasi dengan baik. Nah, inilah kelemahan-kelemahan dari Kementerian Perdagangan. Di sektor hulu ini kan kita udah mempunyai stok. Tinggal bagaimana cara mengimplementasikan barang-barang ini sampai di masyarakat dengan harga yang telah ditentukan adalah Rp14.000. Kalau ini tidak dilakukan secara detail cara-cara penyalurannya, tiap akan menjelang hari Lebaran akan terjadi kayak begini terus. Berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional, pada Senin lalu, harga bawang merah naik menjadi Rp36.300 per kilogram, beras premium Rp13.600 per kilogram, bawang putih Rp31.500 per kilogram, dan harga cabai merah keriting sekitar Rp46.000 per kilogram. Panji dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara menyisakan keprihatinan. Pasalnya kebakaran ini bukan kali pertama terjadi di tempat yang sama, karena kejadian ini juga pernah terjadi pada tahun 2009 silam. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen.
mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya Elisa dan juga pemirsa, tadi kita sudah sedikit membahas terkait dengan adanya kejadian kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang. Dan agar kejadian serupa tidak terulang, pemirsa, DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengaudit sistem keamanan di kilang-kilang minyak milik Pertamina. Betul sekali Alfat, karena di sini juga disebutkan DPR RI juga meminta Pertamina memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penyebab seringnya kebakaran yang terjadi di kilang minyak milik Pertamina, sehingga agar tidak menimbulkan kegelisahan publik serta berbagai spekulasi. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kebakaran Depo Pertamina Pelumpang bukan kasus pertama yang menimpa Depo Pertamina. Dalam 3 tahun terakhir, setidaknya ada 3 kasus kebakaran yang terjadi. Kebakaran kilang minyak RU6 di Balongan, kemudian di tahun yang sama, kebakaran kilang minyak Unit 4 Pertamina di Cilacap, dan terakhir, kebakaran Depo Pertamina Pelumpang pada Maret 2023. Insiden tersebut menelan korban jiwa dan luka-luka. Kebakaran kilang minyak milik Pertamina yang kerap berulang tidak bisa terus dibiarkan. Untuk segera menyelesaikan persoalan sistem keamanan depo milik Pertamina yang ada di Indonesia, DPR RI melakukan gerak cepat. Komisi 7 DPR RI meninjau langsung Depo Pertamina Pelumpang untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran serta mendesak PT Pertamina segera merealisasikan buffer zone atau zona penyangga yang memisahkan terminal BBM dengan pemukiman penduduk. Langkah cepat yang dilakukan DPR RI bukan hanya mengunjungi Depo Pertamina Pelumpang. Setelah pembukaan masa persidangan 4 pada 14 Maret 2023, Komisi 6 DPR RI langsung melaksanakan rapat dengan Direktur Utama PT Pertamina untuk mengevaluasi kinerja Pertamina dan mitigasi resiko keselamatan, kesehatan, dan lingkungan di setiap kilang minyak. Kan kebakarannya kalau di Depo Pelumpang itu sudah 4 kali. Nah kalau misalkan memang terjadi terus dan bahkan kemudian ini melebar ke masyarakat, ya berarti semakin banyak salah. Nah kalau semakin banyak salah, way out-nya apa? Perkuatlah ASN-nya. Karena apa? Sekali lagi dalam situasi begini harus solid, harus kompak, cari solusi yang tepat. Supaya betul-betul bisa menghasilkan konsepsi solusi yang tepat. Bukan cari kambing hitam. Gitu ya. Nah ini yang tadi saya ingatkan, secara teknis saya kira saya sudah paham lah karena kebakaran Balongan saya hadir di sana, bahkan api masih menyala-nyala. Kebakaran di Cilacap baru dipadamkan, kami sudah ke sana juga dan mendalami. Saya juga kebetulan saya melewati di sana. Jadi menurut saya kalau ini terus terjadi, ya berarti ada yang salah dalam sistem manajemen health, safety, environment, dan security-nya ada yang salah. Ini harus dievaluasi secara total. Persoalan lemahnya sistem keamanan kilang minyak, ternyata dekatnya jarak Depo Pertamina Pelumpang dengan pemukiman penduduk menjadi masalah baru. Tidak adanya buffer zone yang sesuai dengan standar keselamatan membuat kebakaran kilang minyak berdampak buruk kepada masyarakat. Hilangnya nyawa masyarakat harus menjadi perhatian utama semua pihak. Hingga akhirnya menimbulkan 2 pendapat.
soal manakah yang lebih penting untuk segera direlokasi, depo atau warga sekitarnya. Pemindahan warga perlu mempertimbangkan pemilihan lahan baru agar tidak memberatkan masyarakat untuk melanjutkan aktivitas ekonominya. Di sisi lain, relokasi depo Pertamina harus memilih wilayah yang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang. Mestinya pemerintah dengan bijak sejak awal menentukan pola tata ruang dan menentukan sikap mana wilayah yang patut aman, layak dihuni oleh masyarakat. Pada bagian lain terkait dengan penataan status hak ya, tanah di atas depo Pertamina itu. Kenapa kok sampai dengan sekarang belum ada penuntasan? Urus segera kejelasannya sehingga dengan kejadian ini menjadikan hikmah besar bagi kita, pelajaran yang sangat berharga. Pertanyaannya adalah siapa yang harus menetap di situ dan siapa yang harus dipindahkan. Saya meminta dan berharap pemerintah dengan bijak menentukan sikap. Kawasan objek vital seharusnya memiliki jarak aman sesuai standar yang berlaku. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang terjadi lantaran permasalahan mendasar, yakni tata ruang yang tumpang tindih. Saya akan tegas bahwa kita nyari sumber tanah itu milik siapa dulu. Kalau milik pemerintah Pertamina ya harus kita tegas. Berapa jarak antara depo dengan pemukiman warga itu yang paling aman kan gitu. Karena di situ tuh kan saya dengar ini kan tanah milik Pertamina yang dihuni oleh orang-orang yang datang ke situ membuat rumah secara permanen. Jadi ini yang harus ada ketegasan, dia akan direlokasi kemana dengan tanggungan pemerintah atau Pertamina. Kalau ini tetap dilaksanakan di situ, maka bahaya yang akan mengancam warga di sekitar itu terus akan terjadi. Dalam hal ini PT Pertamina akan memperluas buffer zone atau zona pengaman objek vital nasional yang mengacu pada standar safety pada terminal BBM yang ada di kota-kota besar. DPR RI akan terus mengawal sampai ada komitmen tegas dari pemerintah pusat, daerah maupun Pertamina untuk menyelesaikan persoalan tata ruang dan sistem keamanan kilang minyak di Indonesia sehingga tidak menimbulkan kerugian baik material maupun korban jiwa. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya, semoga Elisa dan juga pemirsa kejadian kebakaran seperti yang ada di depo Pertamina Pelumpang tidak terjadi kembali baik di Pelumpang maupun di depo Pertamina di tempat-tempat lainnya. Dan mari kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Nah pemirsa, kalau kita ngomongin pulau yang cantik, yang indah itu tentu tidak hanya Bali ya Elisa, setuju nggak? Setuju. Dan pemirsa, salah satunya adalah Belitung. Siapa sih yang tak kenal dengan Pulau Belitung? Pulau yang mengingatkan kita ini dengan film Laskar Pelangi, memiliki pantai dengan batu-batuan besar, beragam fenomena geologi, serta keragaman budaya dan hayati yang membuatnya menjadi salah satu geopark nasional. Tapi kita nggak akan hanya ngomong tentang gimana pulau yang cantik juga pemandangannya, karena kita juga tahu bahwa Belitung ini identik dengan negeri Laskar Pelangi. Nah, bagaimana informasinya pemirsa? Kami akan hadirkan untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya.
Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 09 pemirsa. Ya Elisa dan juga pemirsa, ketika berbicara Pulau Belitung, rasa-rasanya yang terngiang-ngiang nih atau yang terbesit di pikiran pemirsa, pastilah film Laskar Pelangi. Film karya Andrea Hirata ini berhasil menceritakan kisah pertemanan dan mengejar impian, sekaligus menunjukkan indahnya alam Belitung. Setuju nih, makanya ini nggak salah kalau Belitung ini patut menjadi salah satu tempat yang wajib nih untuk masuk ke dalam daftar destinasi wisata yang harus dikunjungi di Indonesia. Nah pemirsa, tanpa berlama-lama, berikut informasi lengkapnya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, siapa sih di sini yang tidak tahu film Laskar Pelangi? Film yang diangkat dari sebuah novel karya Andrea Hirata ini pasti sudah banyak yang tahu dan nonton filmnya dong. Sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk bernostalgia dan melihat langsung salah satu lokasi syuting pembuatan filmnya. Yuk langsung saja kita jalan-jalan. Destinasi pertama adalah Pantai Tanjung Tinggi. Berkunjung ke Belitung, tak lengkap rasanya jika tidak ke Pantai Tanjung Tinggi. Berjarak 38 km dari kota Tanjung Pandan, perjalanan menuju Pantai Tanjung Tinggi memakan waktu tempuh sekitar 45 hingga 60 menit dari Bandara Hanan Judin. Pantai Tanjung Tinggi identik dengan batu granit besar di sekelilingnya. Nama Tanjung Tinggi sendiri berasal dari dua kata, yaitu Tanjung yang berarti semenanjung, dan tinggi berarti pantai yang memiliki bebatuan yang tinggi. Air laut jernih berwarna biru muda, pasir putih bertekstur lembut, dan ombak yang bergerak tenang membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di pantai ini. Destinasi berikutnya yang tidak boleh terlewatkan ketika berkunjung ke Belitung adalah replika Sekolah Dasar Muhammadiyah Gantong. Bangunan ini terbuat dari kayu beratapkan seng, terletak di tengah tanah lapang beralaskan pasir putih bekas galian timah. Di bagian depan bangunan ini terpampang tulisan SD Muhammadiyah Gantong. Ya, inilah replika SD Muhammadiyah Gantong yang pernah menjadi latar film yang diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selain tempat lokasi syuting film Laskar Pelangi, masih banyak lagi tempat yang asyik di Belitung yang wajib pemirsa kunjungi, seperti Pulau Lengkuas. Dari pulau-pulau yang ada di sekitar kawasan Pantai Tanjung Kelayang, mungkin Pulau Lengkuas yang menjadi primadonanya.
Selain menjadi tujuan untuk snorkeling, di pulau ini juga terdapat mercusuar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Belitung. Mercusuar setinggi 8 lantai ini berdiri kokoh di tengah Pulau Lengkuas. Selain mercusuar, tempat snorkeling di Pulau Lengkuas juga wajib dicoba bagi pemirsa yang hobi menyusuri keindahan alam bawah laut. Ikan-ikan cantik dengan aneka warna seperti terumbu karang yang indah menjadi sajian pemandangan yang ada di pulau ini. Lokasi berikutnya adalah Danau Kaolin. Sebelum populer sebagai destinasi wisata berkat novel Laskar Pelangi, Belitung lebih dikenal sebagai pusat penambangan timah. Sebagian besar persediaan timah di Indonesia dipasok dari Belitung. Namun tak hanya timah, bumi Belitung juga kaya dengan mineral kaolin. Terletak di desa Air Raya Tanjung Pandan, kubangan tersebut kemudian menjadi danau yang menarik wisatawan. Yang unik dari Danau Kaolin adalah airnya yang jernih berwarna biru muda yang dikelilingi daratan berwarna putih. Sungguh paduan warna yang menakjubkan untuk diabadikan dengan lensa kamera. Belitung tidak hanya menyuguhkan keindahan eksotis dari pantai pasir putihnya dengan airnya yang jernih. Tidak kalah dengan keindahan pesisirnya, Pulau Belitung juga masih menyimpan keindahan destinasi wisata lainnya seperti Bukit Batu Baginde yang sayang untuk dilewatkan. Bukit ini memberikan suguhan alam Belitung dari sisi yang berbeda. Baginde berasal dari kata baginda. Bukit ini diberi nama Bukit Batu Baginde karena batu ini adalah batu yang paling besar di seantero Belitung, sehingga masyarakat menamainya layaknya raja. Bukit Batu Baginde akan menyuguhkan perjalanan hiking ringan yang kemudian dilanjutkan dengan memanjat sebuah batu besar. Untuk menuju ke puncak, pemirsa harus berjuang. Pemirsa harus berjuang menaiki batuan-batuan adenilit yang menjulang tinggi. Perjalanan yang berat itu akan terbayarkan pada saat nanti pemirsa sudah mencapai puncak. Di sini, pemirsa dapat melihat keindahan dan kemegahan Belitung sejauh mata memandang. Masih ada lagi nih tempat wisata di Belitung yang tidak kalah menarik dari tempat-tempat tadi, yakni Pantai Serdang. Pantai ini berjarak sekitar 90 km dari kota Tanjung Pandan. Kalau bicara tentang pantai, di Indonesia kan banyak pantai-pantai yang indah juga. Lalu, apa sih yang menarik dari Pantai Serdang ini? Tidak seperti pantai lain dengan deretan pohon kelapa. Pantai Serdang dihiasi dengan pohon pinus yang indah berjejer dan teduh di sepanjang bibir pantai. Di sana juga banyak kapal nelayan beraneka warna yang membuat pantai satu ini menjadi tampak indah. Inilah yang menjadi daya tarik Pantai Serdang dibanding dengan pantai-pantai lain yang ada di Belitung. Gimana pemirsa TVR Parlemen? Banyak sekali ya destinasi wisata seru yang ada di Pulau Belitung ini. Rasanya tidak cukup waktu sehari untuk mengeksplor keindahan Belitung. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita jalan-jalan ke Belitung dan nikmati semua keindahannya. Sampai jumpa di episode jalan-jalan berikutnya. Semoga ya kita diberi umur panjang, kesehatan, bisa ngerasain main ke Pulau Belitung. Amin Elisa. Setuju ya? Setuju. Dan pemirsa, itu tadi liputannya mengenai negeri Laskar Pelangi. Dan di penghujung acara ini, kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 16 Maret 2023. Pemirsa, pada pukul 08.30 Biro SDMA melakukan orientasi tenaga ahli DPR RI. Pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 7 akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Pertamina. Kemudian pemirsa, pada pukul 11.30 juga ada Komisi 3 yang akan melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan Perkumpulan Peternak Lebah Kelanceng Nasional. Kemudian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan forum legislasi di Media Center DPR RI. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentu masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini.
Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Syalfat Rizky. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Komisi 2 DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan dan pertahanan, dan reforma agraria. Pada periode 2019